warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng sak donya. Gimana Mbak? Mohon untuk tidak disebutin namanya. Oh iya Mas, gini Mas Andro mau nanya, posisi kan saya OS 3 tahun lebih. Siap. Terus kalau misal rencana mau nikah di sini gimana prosesnya? Yang pertama. Terus kan gini, rencana kan kalau rencana sih saya maksudnya nggak mau nikah gitu loh. Soalnya kan memang udah sulit, soalnya kan posisi saya sudah OS gitu loh Mas Andro. Terus posisi masih OS, belum paperan, terus prosesnya itu gimana gitu. Soalnya kan dia nanya suruh nyari informasi gimana caranya gitu. Kayak gitu. Terus kemarin kan saya kan ngomong sama dia, insya Allah tahun depan saya mau pulang gitu kan. Terus pacar saya nggak jawab. Terus dia cuma ngomong, gini aja, saya mau nikahin kamu, gimana kalau misal itu kamu cari informasi, saya siap jadi penjamin gitu. Terus saya kan bingung nanya kalau nanya orang kan pendapatnya kan beda-beda gitu Mas Andro. Jadi saya bingung gimana ya, bisa tanya satu orang lain, tanya satu orang lagi lain. Jadi udah lama banget tak pikir. Terus setiap hari gitu, berapa minggu inilah saya lihat YouTube Mas Andro gitu loh. Setiap dia pulang kerja dia cuma gini, kenapa kamu cuma setiap hari kamu lihat itu YouTube? Tapi kan saya lihat kalau Mas Andro kayaknya kan nggak ada status OS yang nanya Mas Andro. Jadi saya bingung gitu loh Mas Andro, mau ngomong mau nih tapi nggak ada yang status OS gitu. Jadi cuma tak di nanti terus. Saya cuma tak pikir nanti, nanya teman lain lagi nanya gitu. Jadi saya bingung sendiri gitu. Setiap ketemu sama dia selalu ngomong, gimana udah dapat informasi belum? Saya cuma belum dapat gitu aja gitu. Udah kamu cari, saya siap tanggung jawab, intinya saya siap jadi penjamin kamu apapun itu sebenarnya. Misal nanti saya disuruh ke imigrasi saya siap gitu. Dulu pas waktu saya masih di dalam, masih di majikan, saya yang ngebet minta nikahin sama dia, tapi terus dia belum siap. Giliran saya sekarang udah di luar, saya kepikiran saya mau pulang, dia malah minta nikah gitu. Jadi saya bingung, soalnya kan kemarin juga saya orang tua meninggal juga sudah nggak bisa nemuin nggak bisa pulang gitu Mas Andro. Jadi saya kepikiran saya lebih baik pulang. Kalau posisi sekarang sih saya memang nggak pernah terus katakan mau kerja juga dia sekarang larang, karena kan memang nggak boleh untuk kerja di restoran kan nggak bisa kalau OS. Tapi udah pas saya dapat setahun saya memang masih kerja, terus belakangan ini berapa bulan ini saya udah nggak kerja gitu. Terus semua yang kebutuhan saya ditanggung sama dia, dari keluarga saya, dari saya di sini, dari setiap bulannya dia itu tanggung jawab semua. Tapi kan saya bingung, di sisi lain saya punya keluarga gitu Mas Andro, orang tua masih satu. Jadi saya bingung, jadi saya mutusin sama dia tuh pulang ke Indonesia gitu. Terus dia ngomong, udah gini aja saya nikahin sama kamu gitu. Terus saya bingung, mikir. Kalau saya kalau nyerahin diri untuk pulang sama berani Mas Andro. Tapi kalau untuk nyerahin diri mau nikah malah saya bingung, deg-degan gimana caranya, gimana prosesnya, malah takut gitu. Jadi terus dia bilang, udah kamu nggak usah takut, kamu cari informasi gimana caranya apa gitu. Terus saya mikir, oh ya udah nanti saya cari, tanya teman, katanya ada yang ngasih solusi gini, kalau kamu ke Kalung B, kamu
ngomong sama calon suami kamu, suruh bayar denda biar kamu nggak ditahan. Apa benar kayak gitu Mas Andro kan? Terus lain teman juga lain ngomongnya, lain temennya. Jadi saya bingung. Jadi saya tak kumpul itu apa pendapat teman-teman gitu. Terus saya lihat terus apa YouTube Mas Andro itu beberapa minggu ini saya lihat kok nggak ada yang OS, status OS mau nikah ini bla bla bla. Terus tadi pagi itu teman saya, gimana udah dapet info belum? Saya nikah saya mau tanya Mas Andro. Terus saya beraniin diri itu SMS ke Mas Andro itu gitu. Terus mau nanya terus itu gimana prosesnya, solusinya bagaimana itu Mas Andro. Itu aja. Oke. Sudah giliran saya yang ngomong, kan sampean sudah saya dengerin. Ya. Sekarang giliran saya ngomong. Ya Mas Andro, ya saya dengerin. Jadi gini, karena sampean sudah punya suami yang mau menjamin, sebaiknya memang sampean menyerahkan diri. Iya. Nah, di Kowloon B. Karena proses pernikahan kan sampean dianggap orang yang sudah tidak punya data atau disebut sebagai data yang kadaluarsa. Jadi ya sebaiknya sampean menyerahkan diri baik-baik di Kowloon B. Syukur-syukur pada saat menyerahkan diri itu ditemenin sama suami, ya kan? Oh gitu. Ditemenin sama suami. Kemudian bilang bahwa kalau misalnya saya ada penjamin saya yang mau menikahin saya ibaratnya. Nah, kalau ternyata nanti di Kowloon B kita nggak butuh itu, kita cuman proses saja kamu. Karena kalau sampean overstay dan sampean menyerahkan diri, menyerahkan diri, itu prosesnya tidak seperti kalau sampean ketangkap. Oh, gitu ya. Karena menyerahkan diri itu berarti punya itikat baik. Iya kan? Nah, pada saat sampean punya itikat baik itu yang dihargai sama orang Hong Kong. Orang Hong Kong walaupun kita sudah OS berapa tahun pun ketika kita punya itikat baik sama dia direspon juga dengan baik. Nah, itu untuk mendapatkan paper. Kenapa kok sampean mau punya paper? Karena ada yang mau menikahi dan tidak membiarkan saya pulang ke Indonesia. Syukur-syukur pada saat sampean ditanyain dan menyerahkan diri, sampean ceritakan keinginan sampean atau calon suami sampean yang mau nikahi. Jadi sodorin juga KTP, fotokopi KTP-nya suami di lembar kertas gitu kan, nggak dibawa. Ini namanya nomor teleponnya. Ini yang nantinya akan menjamin saya dan saya diajak nikah sama dia. Tapi status saya seperti ini. Boleh nggak saya mohon bantuan? Oh, gitu. Jadi artinya kalau sampean begitu itu sampean menyerahkan diri sekalian minta pertolongan. Kan kayak gitu tuh. Iya. Nah, habis itu, setelah itu apa nanti kata mereka? Pastinya sampean akan dibebaskan, menurut saya loh ya. Tapi saya sekali lagi nggak ngerti, karena sekali lagi, kalau anak OS mau nikah kemarin ada yang sama saya, kemudian statusnya dipaperkan dulu, setelah dipaperkan kan dia hamil nih, hamil 6 bulan, 7 bulan, ya kan? Udah hamil duluan. Ya, sudah hamil, nggak, maksudnya kan memang masih muda. Jadi dan pacarnya juga masih muda. Ini teleponnya bukan ke saya, ke Miss Unit. Cuman urusan administrasinya saya bantu dia untuk mengurusi administrasinya. Nah, dia juga telepon. Nah, dipaperkan. Nah, setelah dipaperkan baru. Nah, ketika dia mau daftar nikah, karena surat cerainya namanya nggak sama, tahunnya nggak sama, ya kan mesti disamain dulu. Tapi step awal adalah status sampean di Indonesia apa? Janda. Saya janda Mas. Nah, tapi udah lama. Oke. Sebentar. Saya cuma nanya sebentar, sampean jawab aja. Oke, statusnya janda, berarti harus ada surat cerai. Nah, tapi sekarang kan kita urusi OS-nya itu dulu supaya sampean punya data, ya. Setelah OS nanti punya data paper, barulah dari paper nanti ngajukan ke lembaga pernikahan. Nah, kalau dengerin dulu sebentar, jangan dipotong. Saya ngomong, jangan dipotong. Sampean tadi udah duluan ngomong, saya nggak motong sama sekali. Jadi nanti pada saat sampean apa kata dari Kowloon B, ya kan? Otomatis itu yang kita tunggu kan. Jawaban apa dari Kowloon B? Ternyata ketika di Kowloon B sudah keluar, ya sekali lagi keluar suratnya untuk sampean paper. Nah, baru surat paper itu dibawa ke lembaga pernikahan. Untuk
datang appointment itu bisa berdua, bisa by online. Datang langsung berdua boleh, by online boleh. Sampean bertanya, nanti sebaiknya ajak suaminya. Ini istri saya, calon istri saya, statusnya paper, saya menikah, ini identitas saya, kira-kira bagaimana keterangannya. Nah, sampean harus datang. Kalau dia sibuk bekerja, oke, diwakili sampean. Sampean kan udah pegang surat paper. Terus suami, datanya suami kan paling tidak kita bawa fotokopinya dulu. Kita datang dulu satu kali. Apa jawaban dari KUA? KUA itu lembaga pernikahannya di Hong Kong. Dia kasih jawaban apa? Kita ikuti jawabannya. Habis itu nanti kita ketemu caranya. Nah, setelah nanti menikah, misalnya status OS sampai naik ke jadi paper terus menikah, dan kemudian sudah menikah, lah baru peringkat jalur berikutnya adalah sampean apply atau mengajukan visa dependent karena istrinya. Nah, kalau itu saya sekali lagi belum punya jaminan dan garansi. Kalau setelah paper kemudian menikah, apakah bisa disetujui oleh imigrasi Hong Kong? Tapi kalau tidak kita coba, kita nggak tahu. Tapi pengalaman saya, ada teman saya yang kerja di hotel sekarang itu, dia overstay. Kemudian paper, kemudian nikah, dapat permanen. 2018. Kalau nggak salah 2018, 2019 kemarin permanennya dia turun. Tapi anaknya 5. Bisa dipahami nggak? Jadi saya cerita ke sampean, kenapa kok dikasih? Karena dia sudah ada anak 5. Anak 5 itu di Hong Kong. Tapi bukan berarti sampean harus bikin anak 5, enggak. Tapi yang jadi kesimpulan kita itu adalah selama ada peri kemanusiaan dan rekod yang baik, maka dia juga akan memberikan hal yang baik gitu loh, Mbak. Bisa dipahami nggak? Sangat. Nah, sekarang setelah saya ngomong gimana sampean? Giliran. Misal ya Mas, kalau udah nikah itu mau ngeplay visa itu syaratnya apa aja? Nah, oke. Kalau dari bisa sisi katakan. Oke, sekarang saya dari 2 sisi. Sebenarnya ini juga bisa dicari infonya di lantai 2 imigrasi bagian informasi, tapi nggak apa-apa. Gambaran saya kasih tahu ke sampean. Yang pertama untuk sampean. Kalau untuk sampean itu yang dibutuhkan data dari Indonesia adalah KTP Indonesia sampean, KK sampean Indonesia, KTP, KK, akte lahir sampean Indonesia, kemudian surat janda sampean. Nah, dokumen ini kita translate menjadi bahasa Inggris. Ya kan? Setelah kita translate menjadi bahasa Inggris, baru di-apply. Nah, untuk data suami, ya kan? Suami yang dibutuhkan adalah pekerjaan. Jadi atau gaji, kemudian alamat rumah. Kalau ada buku pajaknya dia. Pajak untuk bayar ke pemerintah Hong Kong itu. Kan selalu ada surat pajak atau laporan pajak. Terus bebas hutang. Suami sampean yang bebas hutang. Tapi kalau sampean yang punya hutang, nah itu baru kita nggak bisa pastikan utangnya bisa terselesaikan apa belum. Hutang bagi orang Jepang, bagi orang Hong Kong itu masalah besar. Orang Hong Kong itu hutang itu masalah besar. Harus diselesaikan. Walaupun jumlahnya cuma $100, $200 itu tidak bisa diampuni. Karena hutang terhitungnya hutang. Kecuali kita menyatakan diri kita pilot. Nah, kalau kita menyatakan pilot, akses kemanapun tidak terbuka buat kita. Itu orang Hong Kong. Sampean mau nanya apa lagi? Enak kalau kayak gini. Iya, tapi gini Mas, posisi saya kan beda umur gitu loh Mas. Itu nggak kendala nggak? Soalnya kan kalau saya kan udah kepala 4, kalau dia kan baru 38 gitu loh Mas. Mbak, sing tak urusi nikah iku kadang sing wedok umure 25, sing cowok umure 45. Ini aja saya ngurusin sing cewek umure 39, sing lanang sekitar 72 kalau nggak 73. Umur itu tidak menjadi persoalan. Intinya dia itu mau menggaransi sampean. Itu paling penting. Jadi dia itu memperjuangkan sampean benar-benar ke pemerintah Hong Kong.
Karena gini loh, Paham. kalau Hong Kong itu menghargai cinta dan kasih. Loh iya, sampean boleh tertawa, tapi saya ngelihat teman saya yang anaknya 5 itu ngajuin KTP untuk jadi permanen, akhirnya juga tembus karena anaknya 5-5-nya itu lahir di Hong Kong semua. Lah kalau ibunya tidak dikasih KTP, anak ini mau kayak gimana nasibnya? Itu kan artinya pengadilan Hong Kong itu masih punya hati. Peraturan Hong Kong itu masih ada hatinya. Nggak kayak di negara kita. Orang nyolong singkong aja, nyolong kayu aja di penjara 3 bulan, 4 bulan, apa setahun. Apa salahnya sih diberikan ampunan? Wong cuman kayu. Ya udah terus dikasih tahu. Dan yang nyolong nenek pula. Coba. Kan saya nggak paham hukumnya di sana. Kalau hukumnya di Hong Kong begitu. Ada sisi hati, cinta dan kasihnya itu di dalam hubungan itu masih ada, Mbak. Makanya semua manusia, semua orang boleh datang ke Hong Kong tuh. Iya. Gitu. Wes, apalagi yang mau ditanya? Apa ya, saya lupa tadi. Apa yang mau nanya? Kalau saya pikirkan, sampean itu ketakutan dengan diri sampean sendiri. Iya benar Mas. Ya benar Mas. Dari cara sampean ngomong, dari cara sampean cerita dari awal tadi itu kayak ketakutan. Sekarang pertanyaan saya, iya kan? Sampean persis, aku ada juga punya temen. Dia overstay. Bos nek aku enek sing seneng ambek aku rabi nggak usah mulai apa nggak di penjara dhisik iso nggak, terus aku ngomong. Lah nek sing soalnya gitu Mas. Ya dengerin aku ngomong biar sampean itu punya kesimpulan. Sampean kan tadi ngomong bahwa nggak ada yang cerita sama aku anak OS. Ada, cuman nggak ada yang mau diupload. Makanya kan nggak bisa. Saya kan yakin gitu loh. Kalau apa yang saya sampaikan itu informasi. Saya nggak melihat status, Mbak. Mau sampean OS, mau sampean paper, mau sampean siapapun lah. Saya nggak ngurusin status. Yang saya urusin sampean bimbang, galau, mau bertanya, nanyain sesuatu yang benar. Gitu loh. Jadi tolong, sampean dengerin cerita aku biar sampean itu punya pemahaman dan harapan sampean untuk di Hong Kong itu harus tetap ada gitu. Jangan putus asa. Jadi ada kemarin tanya ke saya, dia overstay. Nek aku gak mulai Indonesia aku gak di penjara, terus aku jawab gini, lah emang sing duwe imigrasi karo sing duwe aturan ini mbok deku apa mbah buyutku, aku bilang. Penak men olehmu mikir, aku bilang. Ya ikuti aturannya. Kamu sudah berani overstay, kamu harus berani tanggung resikonya, aku bilang. Dan mohon maaf ya Mbak, mohon maaf sekali lagi, saya bongkar lagi. Saya juga pernah menyukai dan mencintai orang yang overstay 8 tahun. Dan saya menikah sama dia. Ijab kabulnya sama Pak Ustadz. Terus aku bilang, kalau kita mau melanjutkan hidup kita pulang ke Indonesia. Udah, kamu tak antar, nyerahin diri. Kita beli tiket, kita pulang. Tapi ternyata dia memilih uang dibandingkan milih saya. Saya juga pernah, Mbak. Jadi, sekali lagi, saya bikin konten. Bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya nggak mau berita atau info. Itu bukan A1, Mbak. Masih berdasarkan katanya, saya nggak mau. Makanya kenapa saya dengerin sampean sendiri yang ngomong. Saya juga tahu teman saya yang OS itu dan sekarang sudah jadi permanen resident. Tinggal nunggu waktu aja, kalau dia sudah mau juga tak kontenin. Bahwa sebenarnya tidak seburuk apa yang kita bayangkan. Wes, saiki sampean piye? Nek sampean jek wedi karepe dhewe, aku kon kudu piye, Mbak? Misal sekarang sih udah rada mantap Mas, udah maksudnya sudah tahu, tapi nih ya memang mau ke Kowloon B itu maju mundur gitu. Tapi kan nggak ada mundurnya. Kalau buat saya maju. Kalau laki-laki itu benar-benar mencintai sampean, dia akan mati-matian memperjuangkan sampean. Tapi kalau tidak, sampean jangan pernah menyesal. Itu sudah terjadi. Ngerti nggak? Iya. Aku ngomong kayak gitu. Soalnya kan dia tanya terus. Lah iya, saya ngerti. Beberapa yang minta nikah itu, sing minta nikah itu awal-awal gak gelem, suwe-suwe nek arepe ditinggal
wedi. Nah, ya iku magak wong Hongkong iki ngono. Ketika manusia sih, saya nggak bilang wong Hongkong. Manusia itu kalau ada itu disepelekan, tapi begitu nggak ada dicari, itu manusia, itu wajar. Tapi satu hal, ya kan, sampean sudah benar-benar siap. Kalau dia memang benar-benar tidak memperjuangkan sampean, sampean sudah harus lilo legowo. Paham nggak? Paham. Jadi kalau orang Jawa bilang falsafah, orang Jawa bilang nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Nah, itu falsafah saya, Mbak. Paham. Nah, wes sekarang sorry ya aku ngomongnya agak keras karena orang-orang itu yang pikirannya buntu atau yang putus asa itu kadang harus sedikit diketok tek. Nek wis mau pior ambiar, nek wis ambiar punya pandangan. Oh iya ya, ternyata yang beku ini bisa cair gitu loh, Mbak. Iya. Nggak ada masalah. Soalnya gini, Mas. Ada temanku yang nyaranin kamu sama calon suami kamu datang ke Kowloon B, terus ngomong aja datang. Tapi harus kamu kalau mau kalau kamu tidak mau ditahan, suami kamu suruh bayar denda. Apa benar gitu, Mas? Sampean untuk bisa membuktikan harus dicoba. Iya. Kalau sampean tanya ke saya, aku nggak pernah OS, aku nggak pernah paper, dan aku nggak pernah mengajukan diri ke Kowloon B, Mbak. Piye aku yang jawab? Coba. Bener nggak jawabanku? Iya, betul. Iya. Benar. Kan tadi prinsipnya satu, nek wani, ojo wedi-wedi. Nek wedi wis ora ojo wani-wani. Jadi nek sampean pingin dengan nyaman dengan begini aja, ya sudah begini saja. Tersiksa Mbak OS itu. Nggak bisa keluar masuk, orang tua tinggal satu. Rasa berbakti kita cuman duit tok, tapi wong tua gak enek, wong tua loro kita nggak bisa nyamperin gara-gara mempertahankan status OS kita. Harus. Gitu loh, Mbak. Jadi kalau memang dia cinta, dia sayang, calonnya sampean bener memperjuangkan sampean, ya sudah. Kalau enggak ya sudah pulang balik lagi. Kalau sampean mau proses ke Taiwan kayak proses ke Singapura kayak hidup itu terus berjalan. Nggak perlu kita takutkan masa depan, Mbak. Kita pulang masih punya orang tua kok. Iya. Gitu loh. Nek anjene cinta. Nek jenenge cinta kelan-kelon tok sembel gedes entut goreng, Mbak. Terus. Piye sih sampean? Aku iki ya wong lanang, Mbak. Seneng karo wedok ya tahu, ya bolak-balik. Ngono lho maksudnya. Jadi sekali lagi di mana bahwa jangan pernah takut kehilangan apapun di muka bumi ini. Wong kabeh ku lho titipan. Saiki sesuk mben iku dijupuk sae ya iso. Saiki masalahnya semakin kita takut, semakin kita tertekan, semakin kita khawatir, semakin kita galau. Tapi nek dilosno kabeh penak ndalani urip tanpa beban, Mbak, gitu loh. Aku seneng loh ya, Mbak, sekali lagi. Wong diceritani masalah kan sumpek. Nggih. Aku diceritani masalah, ayo dipecano. Iki teka-teki, iki sesuatu yang menantang, bener nggak? Nggih, terus. Oh, bukan kurang gawean, Mbak. Nampani teleponnya wong duwe masalah kabeh, coba. Tapi saya mau lakukan itu gitu loh. Karena di balik masalahnya teman-teman itu ada sesuatu yang bernilai yang sedang saya perjuangkan gitu. Dan aku kan nggak jaluk duit karo wong sing tak konsultasi, yang wong sing takok nang aku tuh. Saya nggak meminta sepeser pun dari mereka. Saya cuma minta pengalaman sampean bisa jadi pelajaran berharga buat orang-orang yang lain. Udah. Iya. Gitu aja sih, Mbak. Permintaan saya cuma itu. Makanya saya dokumentasikan di konten. Begitu ceritanya. Wes, sudah lego. Wes, sampean sudah harus tahu. Sampean tahu mau ngapain, mau seperti apa, mau apa. Kalau sampean sudah lego dulu, nanti ngobrol sama suaminya, besok-besok telepon hubungi saya juga, nggak ada masalah. Yang penting sampean wis duwe gambaran. Itu paling penting. Iya, Mas. Wis gak timbang. Tapi gini, sekali lagi, Mas. Boleh. Maaf tak tanya sekali lagi. Boleh. Gini, kan waktu saya udah cerai, KTP Indo juga saya udah nggak punya. Kakak juga nggak punya. Soalnya kan
kakak anak-anak tuh masuk ke mantan suami saya semua. Jadi saya nggak punya kakak, nggak punya KTP, itu ngurusnya gimana? Urusan gampang itu, Itu Mbak. aja. Urusan gampang. Oke. Sebentar, tak matiin dulu HP-nya. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi cerita dari Mbak E. Saya akan mau ngomong yang harus tidak dikonsumsikan di publik, maka saya matikan dulu. Kembali lagi, tetap semangat, tonton channel YouTube saya, dan see you the next video. Bye-bye.